Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, di YouTube juga. Ya, mari kita sama-sama memulai doa pagi kita ini. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan Engkau begitu baik, Engkau yang kami kagumi. Kami datang pagi hari ini, kami mau menyembah, memuji, kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Amin. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mengagumi Engkau, Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Mari kita kagumi Tuhan. Dia begitu baik, Dia begitu sempurna. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Yes, haleluya. Mari anak-anak Tuhan kita kagumi Dia, katakan ku kagum hormat. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami memuja-Mu, Allah yang hidup. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Bersyukur, bersyukur. Dia layak terima pujian, Dia layak terima sembah kita. Bagimu pujian, bagimu yang terbaik. Oh Yesus, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Oh ya nama ya naralalalalamu. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Persilakan Pastor Eni. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami perlu firman-Mu. Oleh sebab itu, tuntun setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan roh hikmat dan pengertian untuk kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabarnya? Ya, dahsyat dan luar biasa. Walaupun terkadang di dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam masalah ya, yang mungkin silih berganti, tidak akan habis-habisnya Bapak Ibu Saudara. Masalah itu selalu ada selagi kita hidup di dunia. Ya. Kecuali kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, itu baru tidak ada masalah lagi Bapak Ibu. Nah, cuma sebagai orang Kristen, kita harus punya cara pandang yang berbeda. Ya, masalah itu berkat, karena lewat masalah kita mengalami kedewasaan rohani. Nah, lewat masalah juga kita dibentuk karakter kita. Lewat masalah kita akan menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Lewat masalah juga kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat. Nah, jadi kita memandang masalah ini dari cara pandang yang berbeda. Nah, namun banyak masalah juga bisa membuat jiwa kita tertekan, betul? Iya, bisa membuat kita tertekan, bisa membuat kita gelisah, bisa membuat kita stres, depresi, frustasi, bahkan sampai akhirnya ada gangguan jiwa. Nah, pagi hari ini mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur, kitab Mazmur, Mazmur Daud ya, ditulis oleh Raja Daud di dalam pasal yang ke-42 ayat yang ke-6.
Ya, kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ya, sampai di sini dulu. Ternyata jiwa kita ini bisa mengalami tekanan. Ya, orang yang tertekan jiwanya, saya coba cari-cari di Mbah Google ya tadi. Nah, tertekan jiwa ini termasuk salah satu masuk ke dalam gangguan jiwa, gangguan mental, ya. Nah, orang yang mengalami gangguan jiwa itu disebabkan berbagai banyak hal, ada yang faktor intern, faktor eksternnya juga. Nah, salah satunya itu orang yang mengalami gangguan jiwa atau jiwanya tertekan ini mengalami masalah yang begitu berat, pernah dilecehkan, ya, mengalami trauma pada masa kecil atau ketika dia sudah dewasa, atau uh, dia mengalami uh, hal-hal yang sangat berat, misalnya seperti perceraian, kehilangan orang yang dia cintai, ya, bahkan dilecehkan secara seksual, bisa membuat orang itu tertekan jiwanya. Bahkan masalah yang bertubi-tubi, masalah yang tidak kunjung habis-habisnya, ya, bisa membuat orang itu menjadi jiwanya tertekan. Dan akhirnya dia mengalami stres, ya kan? Stres, lalu depresi, dan akhirnya gila, ya kan? Jadi Bapak Ibu, ternyata Raja Daud ini dia menuliskan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kira-kira ini pertanyaan diberikan kepada siapa ya? Bukan kepada orang lain. Ini kepada dirinya sendiri. Daud ini dia mengalami tekanan juga, ya. Dia menantunya seorang raja, ya, menantu raja, tetapi mertuanya malah membenci dia. Raja Saul mengejar-ngejar, hendak bukan hanya menangkap, tapi hendak membunuh, hendak melenyapkan nyawanya. Berapa kali Daud itu, Raja Saul itu ingin membunuh Daud, tetapi selalu Tuhan menolong Daud. Selalu Tuhan meluputkan Daud, bahkan pernah dilempar pakai tombak, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita baca kisahnya itu, ya, Bapak Ibu baca di dalam Samuel, ya, dalam raja-raja kitabnya, ya. Kisah-kisah Daud, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan kemanapun dia pergi, Raja Saul ini mengerahkan pasukan, ya, untuk mengejar Daud, yaitu untuk membunuhnya. Saya percaya pasti dia mengalami tertekan. Bahkan Raja Daud juga pernah dibenci oleh anaknya sendiri, Absalom. Ya, Absalom mengambil kedudukan ayahnya sebagai raja, istana dikuasai, ya, istri-istri ayahnya diambil, ya, kedudukan ayahnya sebagai raja juga diambil oleh anaknya yang bernama Absalom. Lalu Raja Daud kemana? Raja Daud pergi lari, meninggalkan semuanya. Nah, dalam kondisi masalah yang begitu berat, bisa nggak jiwa seseorang itu tertekan dan dia mengalami stres, depresi? Ya bisa. Setiap kita bisa mengalami, ya, mengalami tertekannya jiwa. Apalagi di saat kita punya kondisi masalah yang begitu banyak yang bisa membuat kita tertekan, Bapak Ibu. Nah, tetapi Raja Daud di sini berkata di ayat di selanjutnya, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, banyak orang sudah hari-hari ini banyak orang kehilangan pengharapan
Orang yang kehilangan pengharapan, mereka gampang untuk mengakhiri hidupnya. Saya percaya Bapak Ibu melihat sendiri, bahkan mendengar, membaca lewat media sosial, itu bukan hal yang ditutup-tutupi lagi kalau ada orang yang bunuh diri, ya masih kecil. Saya dengar berita ya, seorang anak mengalami gangguan jiwa, anak SD. Gara-gara apa? Gara-gara HP-nya yang dia beli oleh karena hasil tabungannya sendiri dipakai, dijual oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan anak ini mengalami stres sampai dinas sosial dan dari pemerintahan tuh datang mengunjungi guru-gurunya, kepala sekolahnya turun datang, bahkan pemerintah setempat datang mengunjungi anak ini. Anak SD, Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir-pikir nggak masuk akal, ya kan? Ya anak SD kan, kalau anak-anak itu ya pikirannya bermain dong, happy-happy, ya, nggak terlalu banyak masalah. Yang kita tahu kalau di masa-masa anak-anak kita nggak mikirkan masalah begitu, kita happy, kita senang-senang saja. Tetapi ini berita sekarang kita mendengar di akhir zaman ini, kita mendengar anak kecil saja bisa mengalami gangguan mental hanya karena uh, masalah yang mungkin bagi kita nggak terlalu berat, tapi bagi dia itu berat. HP itu dia beli oleh karena tabungannya, hasil tabungannya. Tetapi ketika orang tuanya terdesak dan memerlukan uh, untuk kebutuhan sehari, HP-nya diambil lalu dijual. Dia mengalami gangguan mental. Wow. Nah, banyak orang kehilangan pengharapan yang mereka merasa hidupnya seolah tidak ada gunanya lagi, tidak berharga. Akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Bunuh diri, ya kan? Lompat dari apartemen, minum racun tikus, dan banyak macam lagi. Nah, kalau kita melihat akibat dari tertekannya jiwa, ya orang bisa mengakhiri hidupnya karena apa? Mereka kehilangan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Allah. Raja Daud, ya dia berkata, berharaplah pada Allah. Kalau jiwa kita tertekan, kalau kita punya banyak masalah, kita seharusnya berharap hanya kepada Tuhan. Pengharapan satu-satunya kita hanya kepada Tuhan. Jangan taruh pengharapanmu kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan. Suamimu bisa mengecewakan, istrimu bisa mengecewakan, keluargamu, orang tuamu bisa mengecewakan kamu. Bahkan anak-anakmu bisa mengecewakan kamu. Tetapi ada satu pribadi yang dia tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Raja Daud berani berkata, kalau jiwa kita tertekan, kita harus berharaplah kepada Allah. Raja Daud mengalami ketika dia mengalami tekanan, dia dikejar-kejar, hendak dibunuh, dia diperlakukan tidak baik oleh anaknya sendiri. Dia berkata, bahkan anaknya Raja Daud mengecewakannya. Anak seharusnya hormat kepada orang tua. Amin. Tetapi Raja Daud mengalami bahwa anaknya memberontak padanya. Bahkan anaknya berikhtiar untuk membunuh ayahnya sendiri. Wow. Seharusnya anak itu menghormati. Nah, ketika Raja Daud mengalami hal seperti ini, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam hatiku. Artinya, Raja Daud saat itu juga mengalami tekanan. Jiwanya tertekan, jiwanya sedih, jiwanya gelisah. Tetapi dia berkata, berharaplah kepada Allah. Raja Daud tahu solusinya. Kalau di saat kita tertekan, solusi satu-satunya hanya berharap kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Berharap kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Karena dia tahu pertolongannya hanya dari Tuhan. Daud begitu yakin ketika dia berharap kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh pertolongan tepat pada waktunya dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kalau kita hari-hari ini juga mengalami tekanan, mengalami masalah yang tidak kunjung berhenti, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Berharap kepada Dia. Jangan taruh pengharapan kita kepada dunia. Karena dunia hanya sementara. Hal-hal dunia ini hanya sementara. Apa itu hal-hal dunia? Harta kita mungkin, jabatan kita, kedudukan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, apalagi barang-barang mewah. Ada orang yang menaruh berharap hanya kepada hartanya atau berharap kepada jabatannya, kedudukannya. Dia taruh, tetapi ketika dia kehilangan jabatan, dia menjadi stres. Ketika dia kehilangan hartanya, dia menjadi stres. Ketika dia kehilangan orang-orang yang dia kasih, dia menjadi stres. Ya kan? Banyak kita melihat orang-orang yang sakit jiwa ketika mereka kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasih, mereka tidak sanggup, dan karena mereka taruh pengharapannya kepada manusia. Sehingga ketika manusia itu lenyap, kita hilang, ya, dia akhirnya menjadi stres. Nah, saya pernah mendengar kesaksian, nah salah satu dari jemaat kita, ya, dia punya bibi, ya, suatu hari bibinya ini kehilangan cincin, cincin emas satu-satunya. Wow, bibinya ini akhirnya karena kehilangan tidak mau makan. Nah, ya kan? Ternyata baru kehilangan emas itu cincin satu-satunya. Dia sehari-harian dia nggak makan. Lalu jemaat kita ini dia datang dan dia menghiburkan, dia kuatkan, dia kasih firman. Dia katakan bahwa itu barang dunia, Bi. Nggak akan kita bawa mati. Ya. Nah, artinya apa? Jangan taruh. Karena kalau kita taruh di pengharapan kita pada barang-barang, kita bisa mengalami tertekan jiwa, kita bisa kehilangan pengharapan, kita bisa mengalami depresi. Nah, hari ini, pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, taruh pengharapan kepada Tuhan. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia satu-satunya pengharapan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami. Ketika kami mengalami tertekan jiwa, ketika kami mengalami masalah yang tidak kunjung selesai dalam hidup kami mau taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang, ketika kami berseru kepada Tuhan pengharapan kami, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami mau taruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mengalami tertekan jiwanya, mengalami kegelisahan, mengalami kesedihan yang begitu dalam. Bahkan mereka kehilangan pengharapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar hari ini Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau memulihkan mereka. Engkau menguatkan, bahkan menghiburkan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pastor Alfa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor ini. Ya, luar biasa.
dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita menaruh pengharapan kita kepada dunia ini yang fana. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, kita akan doa pagi hari ini ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik, Kau luar biasa. Kami datang kepadamu, terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan hidup kami setunya ke dalam tangan Bapa. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, tutup bungkus, jauhkan daripada yang jahat. Kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, baik itu pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, keluarga kami, dan semuanya kami serahkan Tuhan. Kami mau Tuhan turut campur tangan di dalam segala rencana kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami, dimanapun kami berada, tutup bungkus, biarlah roh Allah melayang-layang dan terus bekerja Tuhan, dan biarlah kota kami dituai bagi Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi pemerintahan Indonesia, biarlah presiden yang masih menjabat, yaitu Bapak Jokowi dan wakilnya, Tuhan mengurapi, memberkati, menolong, dan setiap karya mereka untuk membangun bangsa ini, Tuhan Yesus yang tambah-tambahkan. Berkati juga presiden kami yang terpilih, yaitu Bapak Prabowo dan juga Gibran, untuk sebagai wakilnya, Tuhan juga urapi, menyertai, tutup bungkus, jauhkan daripada yang jahat, dan biarlah pemerintahan yang mereka emban nanti Tuhan untuk kepentingan masyarakat semuanya itu berjalan dengan baik, dan Indonesia maju dengan luar biasa. Berkati IKN, berkati rancangan di sana, Tuhan Yesus yang menolong dan mencukupkan, dan Tuhan yang menyediakan semuanya tepat pada waktunya, sehingga nanti tanggal 17 Agustus bisa peresmian. Tuhan memberkati acara tersebut, Tuhan memberkati persiapan demi persiapan, biarlah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dan Tuhan turut campur tangan. Berkati juga gereja kami LCC, biarlah gereja kami berkenan di hadapan Tuhan. Urapi, tutup bungkus, biarlah gereja kami menuai jiwa-jiwa dan terus mendidik orang-orang di dalam kebenaran firman Allah. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati dan sertai kami mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa di sorga. Pergumulan kami mau terus berharap kepada Tuhan. Berkati Pastor Eni yang sudah menyampaikan firman. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Biarlah rohmu menyala-nyala dan terus libatkan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Pastor, terima kasih Pastor. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati. Salam Bu Saina, salam Mak Muda. Shalom Pastor. Salam Bu Yalitri yang jauh di sana. Bu Saina juga jauh di sana. Ya, Tuhan berkati. Sehat selalu. Bala dekat. Walaupun jauh. Ya, dekat Bu. Di mata, dekat di hati ya Bu. Ya, selalu ya Ibu sana. Oke, sehat semuanya. Bye-bye.